semuanya, selamat datang kembali di Barbang Bahas bareng Bahas manajemen. Manajemen. Bersama saya Lala Yunadia Dan saya Dini Nur Aini. Serta saya Peres Kumansyah. Setelah kita bahas kemarin dasar-dasarnya dulu, sekarang kita masuk nih di episode kali ini, di mana kita akan membahas cara lengkap tentang konsep dasar akuntansi manajemen berdasarkan buku Step Bariska. Kita akan bahas dari yang paling sederhana, yaitu konsep biaya, sampai nanti ke sistem biaya dan manajemen berbasis aktivitas. Jadi ini bukan cuma definisi, tapi kita coba pahami logikanya pelan-pelan ya teman-teman. Supaya setelah nonton ini, teman-teman nggak perlu buka Lekudot lagi ya, untuk ngerti garis besarnya tentang materi ini. Betul banget. Kita mulai aja ya. Bagian pertama ada konsep dasar biaya. Konsep pertama yang paling wajib kita pahami adalah biaya. Biaya adalah kas atau nilai secara kas yang dikorbankan untuk memperoleh barang atau jasa yang memberikan kita manfaat saat ini maupun nanti di masa depan. Artinya, setiap pengorbanan sumber daya yang dilakukan oleh perusahaan dengan tujuan memperoleh manfaat ekonomi termasuk ke dalam biaya. Jadi biaya itu bukan cuma sekedar uang keluar ya, tapi ada unsur manfaat ekonomi. Kalau perusahaan mengeluarkan uang tapi tidak menghasilkan manfaat, berarti tidak efisien. Dan tujuannya pengeluaran biaya dalam konteks manajerial adalah untuk yang pertama ada meningkatkan efisiensi, mengurangi pemborosan, dan menciptakan keunggulan kompetitif. Oke, selanjutnya ada biaya peluang atau opportunity cost. Biaya peluang adalah manfaat yang dikorbankan ketika memilih satu alternatif dibanding alternatif lain. Misalnya nih, perusahaan punya dana 100 juta. Dana itu bisa dipakai untuk membeli mesin misalnya. Berarti perusahaan telah kehilangan kesempatan untuk menginvestasikan dana tersebut di tempat lain yang mungkin menghasilkan return lebih misalnya 10%. Nah, potensi return yang hilang itulah yang disebut dengan biaya peluang. Oke, dan ini penting dalam pengambilan keputusan, karena manajer harus mempertimbangkan bukan hanya biaya yang terlihat, tapi juga manfaat yang dikorbankan. Sekarang kita bedakan biaya dan beban. Biaya adalah pengorbanan sumber daya yang masih memiliki manfaat di masa depan. Sedangkan beban adalah biaya yang sudah digunakan untuk menghasilkan pendapatan pada periode berjalan. Jadi semua beban berasal dari biaya, tapi tidak semua biaya langsung menjadi beban. Betul, misalnya bahan baku yang dibeli masih menjadi persediaan. Itu masih biaya. Ketika bahan tersebut digunakan dan di produknya sudah dijual, barulah menjadi beban. Dalam akuntansi manajemen, kita juga mengenal istilah objek biaya. Objek biaya adalah sesuatu yang ingin diukur biayanya. Ini bisa berupa produk mungkin, departemen, aktivitas, atau bahkan pelanggan. Jadi tergantung tujuan manajer ya, objek biayanya bisa berbeda. Kalau ingin tahu biaya per produk, objeknya produk. Kalau ingin evaluasi departemen, objeknya itu departemennya. Lanjut ke biaya langsung dan tidak langsung. Biaya langsung adalah biaya yang dapat ditelusuri langsung oleh objek biaya. Contohnya, bahan baku pada produk tertentu. Biaya tidak langsung adalah biaya yang tidak bisa ditelusuri langsung karena digunakan bersama-sama. Contohnya, listrik pabrik. Oke, karena digunakan bersama, biaya tidak langsung perlu dialokasikan dengan metode tertentu. Pembebanan biaya harus dilakukan secara logis dan wajar, berdasarkan hubungan sebab akibat. Kemampuan untuk menelusuri biaya ke objek biaya disebut traceability. Nah, semakin tinggi tingkat ketertelusurannya, semakin akurat informasi biaya yang dihasilkan. Selanjutnya kita masuk ke metode pembebanan biaya. Terdapat 3 metode pembebanan biaya, yaitu direct tracing, driver tracing, dan alokasi. Direct tracing adalah biaya yang benar-benar bisa dihubungkan langsung. Kalau driver tracing, biaya yang menggunakan faktor pemicu biaya atau cost driver. Dan alokasi yaitu pembebanan biaya tidak langsung berdasarkan dasar tertentu.
waktu. Lanjut ke dasar alokasi. Dasar alokasi bisa berupa yang pertama jam tenaga kerja, jam mesin, unit produk, dan biaya bahan baku. Pemilihan dasar alokasi sangat penting karena akan mempengaruhi hasil perhitungan biaya. Dan lanjut kita ke sistem biaya. Ada dua sistem utama ya. Job order costing yang berarti untuk memproduksi berdasarkan pesanan. Yang kedua ada proses costing untuk produksi massal dan berulang. Nah, dari yang tadi disebutkan, ada yang namanya job order costing untuk memproduksi berdasarkan pesanan. Job order cocok untuk percetakan custom, sedangkan proses costing cocok untuk pabrik minuman. Selanjutnya, kita akan masuk ke joint cost. Apa sih yang dimaksud dengan joint cost? Joint cost adalah biaya dari satu proses produksi yang menghasilkan beberapa produk sekaligus. Misalnya, satu bahan baku menghasilkan beberapa jenis produk. Jadi, biaya tersebut harus dialokasikan ke masing-masing produk. Lanjut ke support department cost. Departemen penunjang seperti HR atau maintenance juga memiliki biaya. Biaya ini dialokasikan ke departemen produksi dengan menggunakan metode direct, step down, dan reciprocal. Metode resiprokal paling kompleks karena memperhitungkan hubungan timbal balik antar departemen. Nah gitu ya, lanjut kita ke barang cacat. Dalam produksi bisa terjadi reward yang artinya diperbaiki, spoilage yang artinya rusak total, dan scrap yang artinya sisa bahan dapat dikategorikan sebagai normal atau abnormal loss. Selanjutnya, kita akan masuk ke produk dan jasa. Organisasi menghasilkan produk atau jasa. Jasa itu memiliki karakteristik intangibility, perishability, inseparability, heterogeneity. Karakteristik ini membuat pengelolaan biaya jasa berbeda dengan produk berwujud. Nah, sekarang lanjut ke biaya produksi dan non-produksi. Biaya produksi terdiri dari bahan langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead. Sedangkan biaya non-produksi meliputi pemasaran, distribusi, dan layanan pelanggan. Kita masuk ke bagian prime dan conversion. Prime cost merupakan bahan langsung yang ditambah dengan tenaga kerja langsung. Sedangkan conversion cost adalah tenaga kerja langsung ditambah dengan overhead. Oke, kita lanjut ke bagian FBM dan ABM. Functional Based Management fokus pada fungsi dan unit. Sedangkan Activity Based Management fokus pada aktivitas dan proses. Jadi, EBM memberikan informasi yang lebih detail karena berbasis aktivitas. Nah, dari seluruh pembahasan kali ini, kita bisa melihat bahwa konsep dasar akuntansi manajemen mencakup pemahaman biaya, kemudian sistem pembebanan, hingga sistem manajemen yang berbasis aktivitas. Semua konsep ini saling terhubung dalam mendukung perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Jadi, akuntansi manajemen bukan sekedar angka, tetapi sistem informasi strategis dalam organisasi. Sekian dulu untuk episode Barbam kali ini. Semoga ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua dan menambah wawasannya dalam memahami akuntansi manajemen. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap bersama kami di Barbam. Bahas bareng manajemen. Weh.